Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rindi dari Bekasi. Rindi. Iya. Oke. Rindu. Rindi. Apa sih Ustaz? Lanjut. Silakan Rindi. Sebelumnya mau cerita sedikit Ustaz. Boleh. Bentar, ini sedih apa mau ketawa? Sedih ya, takutnya kita salah ya. Iya, takutnya dia kita mau salah. ketawa kita malah sedih. Betul, Dia kalau sedih, misalnya mau ketawa kita ikut ketawa gitu. Ini cerita sedih sih. Oh, sedih. Kita siapkan diri kita. Mentalnya. Oke. Sedih teman-teman. Iya. Bismillah. Jadi kebetulan mama saya sakit kanker Ustaz. Stadium 3. Awalnya pendarahan. Jadi sakitnya itu kanker serviks. Awalnya mama saya itu belum bisa nerima Ustaz. Sedih. Dan ngomongnya itu ngelantur. Kayak mau ninggalin saya dan adik saya Ustaz. Mungkin itu cobaan saya yang paling berat Ustaz. Karena saya itu anak pertama. Dan 2 bersaudara. Saya punya adik laki-laki. Mungkin beratnya itu di saya Ustadz. Karena saya itu biasa hidup sama mama saya. Apapun sama mama saya. Dari bekal makan pun sama mama saya. Jadi pertanyaan saya itu, gimana caranya saya bisa support mama saya dan mama saya bisa punya pikiran jernih untuk sembuh Ustaz. Karena kemarin itu mama saya sempat mengeluh kayak kenapa mama itu sakit terus. Padahal sebelumnya mama saya itu orang yang kuat Ustaz. Orang paling sabar menghadapi keluarganya. Bahkan sering ditinggal sama papa saya. Tapi mama saya tuh bisa nerima itu semua Ustaz. Cuman pertanyaan saya, gimana saya bisa? Mamanya udah tahu kalau diagnosa atau vonis dari dokter ya? Awalnya sudah Ustaz. Dia nangis-nangis. Kayak kenapa saya gitu Ustaz. Belum bisa nerima. Tapi udah 9 bulan ini dia bisa nerima sakitnya. Dia jalanin proses pengobatannya. Bahkan sampai saya nganterin malam gak inget waktu Ustaz. Karena saya bilang kayak biar cepat sehat gitu. Biar bisa ini. Cuman pemikirannya itu masih kayak mau diambil gitu loh Ustaz. Jadi kayak sedih juga di saya. Beban juga di saya. Gitu Ustaz. Apa yang paling dibutuhkan ibu saat ini dengan kondisinya? Dia butuh dibesarkan hatinya. Dia butuh disemangatkan untuk punya harapan survive, sembuh dengan kondisinya seperti itu. Maka Mbak Rindi, mungkin salah satu ikhtiar Mbak Rindi itu adalah mencari sebanyak mungkin info-info yang bisa membesarkan hati dia. Kayak misalnya saya dulu punya tetangga ya, dia ngalamin kanker payudara stadium 4. Divonis sama dokter tinggal setahun lagi nih. Dia gak akan bertahan lebih dari setahun. Hari ini berarti dia udah 17 tahun. Dari vonisnya udah 17 tahun. Udah survive selama 17 tahun. Dan sekarang, bukan sekarang aja sih, selama ini saya ngelihat dia tuh gak kayak orang lagi sakit. Aktif dalam banyak proyek sosial, dia aktif di masjid juga.
dia orang yang ibu yang paling baik dalam mendidik anak-anaknya, istri yang soleha untuk suaminya. Dan kalau lagi ikut talim, kadang-kadang dia ikut talim di rumah saya ya. Istri saya ngajar, dia ikut juga sama ibu-ibu tetangga tuh. Kalau ngelihat wajahnya tuh nggak ada wajah-wajah kayak dia yang mengeluh atau dia kayak nggak nerima keadaan. Itu soleha banget sih, keren sih. Akhirnya saya nitip ke istri saya, suruh nanya-nanya ke dia. Dia tuh apa sih rahasianya dia bertahan segala macam. Dia cuma bilang, saya percaya Allah asy-syafi. Allah maha menyembuhkan. Nggak ada penyakit yang nggak bisa sembuh kecuali satu, kematian gitu kan. Hadisnya kan kayak gitu ya. Dengan modal itulah dia semangat untuk berobat. Jadi modalnya hadis, semua sakit itu ada obatnya kecuali kematian. Maka kalau bukan takdir saya meninggal setahun lagi, berarti saya pasti bisa survive. Nah ini penting buat Mbak Rindi untuk ngasih tahu ke Ibu. Dengan modal hadis tadi tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya kecuali kematian. Dan Allah maha menyembuhkan. Yuk kita berjuang bareng-bareng. Yuk kita hadapin bareng-bareng. Ada kok yang sembuh. Walaupun mungkin secara persentase agak jauh ya. Tapi yang bisa dapat miracle itu banyak. Maka encourage dia untuk believe in miracle. Saya orang yang sangat percaya dengan keajaiban. Makanya butuhnya anak itu kayak gitu untuk membesarkan hati ibu. Itu ya itulah baktinya Mbak Rindi kepada ibu. Nanti bagaimana hasilnya Allah yang maha tahu. Ditentukan dengan cara apa Allah yang lebih tahu. Tapi kita punya harapan. Karena orang kalau hidupnya udah gak punya harapan itu kan udah capek banget ya. Justru yang bikin dia feel alive itu kalau dia punya harapan. Masih bisa sembuh, masih bisa diobati, masih ada obatnya. Masih bisa diikhtiarkan. Itu yang bikin dia feel alive. Dan itu penting. Kalau tiba-tiba drop, ya udah Allah yang takdirkan demikian. Tapi sebelum dia drop, dia tuh masih ngerasa berhak untuk menjalani hidup dengan normal. Itu yang bisa Mbak Rindi lakukan. Sampaikan hadis tadi, kemudian sampaikan kisah-kisah, baca lagi, dengar, cari ikhtiar, berobat terus. Insya Allah pasti Allah kasih jalan yang terbaik.